Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi Dana White ngabarin kalau ada beberapa perubahan di UFC dan dia baru announce beberapa match yang ada di UFC ke depannya. Tadinya UFC London itu Leon Edwards lawan Jack Della Maddalena. Terus diganti sama Sean Brady. Terus gue kaget, anjir, kenapa Jack Della, apa cedera atau kenapa kan gitu. Ternyata Jack Della bakal lawan Belal Muhammad di UFC 315 di Montreal, welterweight champion, first title defense dari Belal Muhammad. Dan katanya Shavkat Rakhmonov cedera, Shavkat number one rank. Gua jujur excited tapi nggak se-excited itu, karena gue pernah bahas Jack Della Maddalena ini fighter yang oke, tapi dia belum se-excited Shavkat, se-excited Ian Gary. eh gue lihat sih, meskipun dia selalu finishes ya fightnya, hanya kayak kemarin lawan Gilbert Burns, dia di 2 ronde kalah tapi di ronde terakhir bisa ngambil momentum, akhirnya Jack Della yang menang gitu. Waktu itu lawan siapa lagi ya, Jack Della. Jadi gua sih Jack Della tuh mirip kayak Leon Edwards zaman dulu sih menurut gua, atau Bella mungkin zaman dulu. Win streak kalau saya belum pernah terkalahkan di UFC, tapi dia tidak excited fight kayak kayak Kamaru Usman, kayak Gilbert Burns zaman-zaman generasi sebelumnya ya. Jadi siapa lagi ya, kayak Mas Vidal gitu misalnya. Tapi gue sih excited fight ini ada. Dan di main eventnya itu ada Valentin Shevchenko lawan Manuel Fiorot gitu. Gue nggak tahu ini di kedepannya. Gue kemarin bahas Shevchenko bakalan lawan Zhang Weili, tapi mungkin kita lihat abis fight ini. Gue nggak tahu Valentina bakalan relinquish the title, dia move up ke bantamweight lawan Pena atau Kayla Harrington nextnya, atau dia bakal lawan Zhang Weili, karena fight yang bakalan seru banget di UFC London di April tanggal 22. Itu ada Leon Edwards lawan Sean Brady. Leon Edwards sangat disayangkan, sebenarnya gue suka banget sama Leon Edwards, dia bagus banget. Dan salahnya dia tuh dari semua fight dia tuh well rounded fighter, wrestlingnya bagus, jadi dia stand up fight. Dan lu bisa lihat dia take down Usman di waktu pas dia dapat menang champion di ronde pertama. Orang-orang ngelupain dia take down Usman karena head kicknya itu, tapi menurut gue itu bagus banget di take down Usman tuh belum pernah di take down lagi, dan di take down sama Leon Edwards yang bukan wrestler gitu. Terus dia pas lawan Colby juga dia bisa take down Colby, yang Colby itu NCAA champion gitu, wrestler juga. Gua ngelihat Leon Edwards bagus, tapi waktu lawan Belal gue kira kayaknya Leon bakal menang, ternyata Belal Muhammad menang. Old fashion, bagus banget, well rounded Belal. Tapi kita lihat Leon Edwards sama Sean Brady, karena Sean Brady ini belum bisa namanya sebesar Sean Brady. Start gue lihat dulu, terakhir itu dia lawan Kevin Gastelum kalau nggak salah. Oh enggak deng, dia lawan Belal Muhammad kalah TKO. Terus lawan Gilbert Burns di Apex menang decision. Lawan Kevin Gastelum itu upcoming fighter. Jadi di welterweight sekarang ada Ian Gary, Shavkat, Sean Brady sama JDM yang upcoming. Belum kita ngomong soal Carlos Prates yang lagi on fire banget. Tapi gue sih sangat excited Sean Brady karena dia wrestler, dan kita bakal lihat Leon Edwards apakah sebagus itu atau masih dia punya ininya. Karena gue kira pas dia Leon Edwards lawan Colby, gue kira Leon Edwards bakalan help itu cukup lama gitu, kayak Kamaru Usman, kayak Tyron Woodley. Tadi cuma 2 title defense, Usman sekali, Colby Covington sekali, terus kalah sama Belal. Gue nggak nyangka dia kayak gitu. Gue nggak tahu nih dia di ininya gimana. Tapi fight lawan Sean Brady gue lebih milih Leon Edwards ya. Terus di UFC Miami, main eventnya ada Michael Chandler sama Paddy Pimblett. Michael Chandler baru di fight di Madison Square Garden kemarin. Michael Chandler
kemarin gue bikin video soal anak emas UFC, terus banyak bilang gimana kalau Chandler, emang enggak, gue bilang anak emas UFC itu banyak orang yang komplain soal gue ngomong Alex Pereira anak emas UFC. Salah gue di mana? Gue bingung kan, karena dibilang anak emas, ya dia patut jadi anak emas lah. Dia mengaccept semua fight yang dia tahun kemarin, 3 fight dia langsung ini, terus dia menang terus, ya anak emas gitu. Apa salahnya dari anak emas? Terus Michael Chandler juga dibilang anak, menurut gue sih Michael Chandler bukan anak emas ya, tapi anak bungsu lah kalau dalam keluarga itu. Jadi selalu di anak bungsukan, jadi yang kalau ibaratnya Alex Pereira, John Jones itu anak emas karena dia anak kesayangan banget. Kalau ini juga anak kesayangan tapi yang bungsu yang manja gitu. Jadi dia baru menang lawan Dan Hooker, dia langsung dapet championship fight lawan Oliveira yang kalah. Terus dia langsung dapat lawan-lawannya big fight gitu, Tony Ferguson, bisa dari awal ya, Dan Hooker, Charles Oliveira, Tony Ferguson, gue lupa Tony Ferguson dulu apa Gaethje dulu, pas Gaethje, Tony Ferguson, Dustin Poirier, Charles Oliveira. Dari 6 pertandingan 2 menang, 4 kalah, dari 7 pertandingan itu. Dan dia disukai sama UFC-nya karena dia selalu finish fight, dan fightnya kalaupun dia kalah dia selalu mempertontonkan hal yang seru gitu. Gue nggak pernah ngelihat fight Michael Chandler boring layaknya kayak Dustin Poirier, kayak Justin Gaethje, kayak Dan Hooker. Fight itu selalu seru gitu, selalu seru terakhir sampai lawan Charles Oliveira. Dan dia bakal lawan Paddy Pimblett. Yang lucunya waktu itu Paddy Pimblett lawan Tony Ferguson, lu kalau masih bisa cek ini, mereka sempat ngobrol di backstage, Paddy Pimblett sama Tony Ferguson, sama Michael Chandler. Terus mereka hub gitu, terus Paddy Pimblett ngomong ke Chandler, wah gue nggak bisa finish dia nih, gue nggak kayak lu, kata si Paddy Pimblett gitu. Terus udah gitu, iya nggak apa-apa. Terus kesini Michael Chandler nggak jadi lawan Conor McGregor, terus dia kalah lawan Oliveira. Sempat ada obrolan, ternyata akhirnya jadi Paddy Pimblett lawan Michael Chandler. Gue kira sih Paddy Pimblett bakalan lawan Renato Moicano ya, tapi ternyata enggak. Padahal itu sebenarnya fight yang gue tunggu, Paddy Pimblett lawan Renato Moicano, karena dua-duanya stand up. Paddy Pimblett stand upnya sih nggak se-oke maksudnya stand up masih nggak se-oke Renato Moicano. Tapi gue nggak tahu ya kalau dia improving. Tapi Renato Moicano tuh, dan dia udah tua juga, 36 si Renato Moicano. Paddy Pimblett masih 30-an. Dari stand up-nya masih bagus Renato Moicano, tapi dari ground game-nya dua-duanya sangat black belt jiu-jitsu kan, bagus banget. Tapi kita lihat lah, si Chandler juga kemarin dia 2 kali lawan Oliveira, 1 kali kalah decision, 1 kali kalah TKO, nggak kena submission. Dia malah kena submission sama Dustin Poirier yang black belt sih, cuman stand up fight gitu. Dan di UFC 314 ini di Miami ada Alex Volk main eventnya lawan Diego Lopez. Ini sebenarnya yang mau gue bahas kocaknya adalah kenapa Ilia Topuria ini, sampai pertanyaan gue, kenapa Ilia Topuria relinquish atau vacate featherweight champion? Kenapa nggak dia nunggu dulu untuk lawan Islam Makhachev? Gue nggak ngerti ini kenapa. Curiga gue Islam Makhachevnya nggak mau, curiga gue, atau maksudnya gini, Islam Makhachevnya nggak mau karena dia udah, sebenarnya Islam Makhachev itu di posisi sangat, dia one of the mungkin sekarang bisa bilang pound per pound best fighter in the world di UFC dan di MMA lah. Tapi orang bakalan mendebat dia karena lawan-lawan dia tuh kayak terkesannya gampang. Dia lawan Volk, dia dapat championnya tuh dari Charles Oliveira, lawan Volk 2 kali, lawan Dustin Poirier, lawan kemarin Renato Moicano. Orang bakal, ya iyalah, mereka tuh A, mereka tuh B, mereka tuh C. Gua nggak ngerti orang kenapa masih mendebat Islam one of the greatest fighter. Banyak sampai sekarang terakhir fight yang sama Renato Moicano masih mendebat, kayaknya dia nggak sebagus itu deh gitu. Pertama dia ngambil champion dari Charles Oliveira gitu, yang notabene-nya monster. Charles Oliveira kalah sama siapa sih, Arman terakhir kan, dan dia masih kelihatan banget monsternya gitu Charles Oliveira. Dia dengan sangat gampangnya, orang-orang kalau udah di ground game sama Charles Oliveira nggak berani. Dustin Poirier, Jason Gaethje nggak berani lah. Islam Makhachev langsung ke bawah ya.
Terus ditanyakan sama DC, Daniel Cormier, lo kok berani? Ya black belt. Terus kenapa nggak berani gitu? Ya dia kan bukan black belt, cuman ini ya kalau lu black belt mah lu berani aja juga black belt, kayak gitu kan mentalnya itu. Dia udah dapat dari Charles Oliveira. Yang kedua dia defense sama Alex Volk, one of the greatest fight UFC ada di itu. Terus dia KO Volkanovski, dan orang tuh kadang-kadang iya kan Alex Volkanovski 145, beda beda paling Alex Volk nggak cutting weight juga 150, sementara Islam 180. Gue bilang gila aja lu kalau lihat fight pertama tuh. Dan lu kalau tahu sejarah Volk itu menurut gue one of the greatest featherweight, menurut gue nomor 2 di bawah Jose Aldo. Menurut gue Volk bagus banget lah, dan dia udah riding to the sunset, udah bukan masa prime-nya, jadi ya wajar lah dia nggak kayak dulu. Tapi menurut gue masih mendebat lagi. Terus dia lawan Dustin Poirier yang ya udah tua lah, Dustin Poirier nenek. Terus gue bilang aja Dustin Poirier tuh bagus banget. Dia kalah sama Justin Gaethje head kick. Terus dia bisa menang lawan Benoit Saint-Denis yang notabene lagi upcoming fighter. Terus dia hot banget, semua orang bilang dia bakal kalah, dan dia menang si Dustin Poirier. Terus orang-orang bilang ya Dustin Poirier udah tua lah. Udah, terus dia mau lawan Arman Sharukian yang notabene-nya lebih muda gitu. Terus Armannya katanya sih sakit punggung, tapi menurut gue kayaknya nggak weight cut issue. Dia udah sering beberapa kali missing weight soalnya. Udah weight cut issue. Akhirnya Renato Moicano. Terus fightnya cepet banget, cuma ronde 1 berapa menit kalah Renato Moicano. Dan Islam the most title defense in lightweight di UFC, karena ada BJ Penn, ada Frankie Edgar, ada Khabib, cuma 3 title defense, sementara Islam udah 4 title defense. Terus orang ya Renato Moicano ranking 10, lu bisa lihat dia lawan mana terakhir lawan siapa dia? Gue lupa, sorry. Ini siapa nih? Renato Moicano tuh lawan siapa? Gue lupa. Renato Moicano. Oh, lawan Benoit Saint-Denis. Dia lawan Benoit Saint-Denis bagus banget. Terus dia lawan Jalin Turner, Drew Dober, Brad Riddle, bagus banget dia sih. Jadi balik lagi ke tadi, gua rasa Islam tuh pengen achieve, jadi dia udah 4 kali total defense, jadi dia nggak mau ngasih peluang lagi buat orang baru. Dia pengennya mungkin naik jadi double champ, lawan welterweight, atau kalaupun dia dia mau lawan Ilia Topuria, kan Ilia Topuria boogeyman sekarang di featherweight, mungkin dia nunggu waktu yang tepat untuk di Saudi Arabia gitu. Jadi mungkin di Riyadh, mungkin setelah Lebaran, karena mungkin di Riyadh atau di Dubai itu bulan Juli apa Juni. Jadi di antara situlah, karena di Riyadh kan di Arab 2 kali, di Uni Emirat 2 kali gitu. Jadi setahun 4 kali yang basicnya di Timur Tengah. Jadi gue curiganya sih kayaknya emang si nunggu waktu yang tepat, atau emang Islamnya nggak mau pengen nantangin. Karena biasanya kalau misalnya double champ gitu, kenapa gak ditunggu aja di double champ kan? Gue nggak tahu. Atau Ilia Topuria nunggu untuk fight yang seru gitu. Gue sih kemarin denger Max Holloway naik lagi ke 155 dari Ilia Topuria. Kalau sekarang naik 155, fight yang seru sih menurut gue Dustin Poirier sama Ilia Topuria. Tapi gue nggak tahu weight difference-nya kayak gimana. Justin Gaethje bakal lawan Dan Hooker, tapi gue nggak tahu nextnya Ilia Topuria gimana. Fight yang paling reasonable sih menurut gue dan paling bakalan steal the show itu Ilia Topuria lawan Dustin Poirier, atau Ilia Topuria lawan Islam Makhachev. Gue sih rasa kalau misalnya UFC nggak menawarkan dia ngelawan Islam UFC lightweight, gue rasa Ilia Topuria mau gimana pun caranya, karena Dana White bilang dia ada masalah sama weight cut-nya. Gue curiga cuma dia beberapa kali, dia kan featherweight udah nggak lama-lama banget. Terus dia gue capek ini, dan dia lagi di on top of the world gitu, dia lagi di apa namanya, lagi champion. Gue sanksi dia bakal kalau nggak dijanjiin UFC championship fight buat Islam gitu. Jadi gue rasa kayaknya nextnya buat Ilia Topuria lawan Islam Makhachev. Dan Alex Volk sama Diego Lopez, gue sih
hati kecil gue kayaknya masih Alex Fogg ya, karena kalau gue lihat Alex Fogg sama Ilia Topuria, gue kayak Ilia Topuria 2 maksudnya, gue milih Ilia Topuria. Kalau Alex Fogg sama Diego Lopez, gue sih masih dalam hati kecil gue, beda sama otak gue ya, kayaknya masih Alex Fogg. Diego Lopez itu kemarin lawan terakhir lawan Brian Ortega, nggak kelihatan si bagus tapi eksplosif di depan. Sementara ini lawan yang berbeda, ini championship level, mentality championship. Ilia Topuria Diego Lopez harusnya lawan Ilia Topuria, Alex Fogg, Max Holloway, orang-orang monster di featherweight yang jadi beda. Mungkin si siapa namanya, si Brian Ortega juga kayak gitu, tapi ya si Ortega kan udah harga tua apa segala macam, dia masih veteran tapi belum jadi gatekeepernya gitu, karena orang-orang yang udah bisa keluar dari level itu udah jadi champion. Gue rasa si Diego Lopez belum ada di titik level dimana dia teruji gitu. Ini ujian terbesar buat Diego Lopez. Kalau bisa menang, bisa champion, menurut gue hebat banget. Dan lu gak bisa out Alex Fogg from the picture, karena dia menurut gue sih masih ada gasnya terakhir 1-2 fight sih masih ada lah ya. Jose Aldo juga 2 times featherweight kan, 2 kali featherweight. Jadi apakah Alex Fogg udah harus pensiun banget? Gue kira sih 1-2 fight lagi dia masih bisa, dan dia take time 1 tahun full untuk recover karena dia aktif banget fightnya. Sekarang dia take time. Menurut gue dia kalaupun dia kalah nggak malu-maluin kayak kalah sama Islam atau Ilia Topuria ya. Tapi itu prediksi gue aja. Tapi gue sangat excited banget bulan-bulan ke depan tiap minggunya. Sayangnya tahun lalu kita ada UFC 300, tahun ini cuma UFC biasa. Enggak biasa sih, cuman UFC 300 dan UFC Spear susah untuk di replace gitu. Ya itulah. Gitu, jadi gue sampai ketemu di bincang MMA selanjutnya.